Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai cara penyusunan laporan proyek IPAS yang berkaitan dengan CP atau capaian pembelajaran makhluk hidup dan lingkungannya. Proyeknya adalah tanam satu pohon beri oksigen untuk ratusan orang. Oke, di sini sudah ada contoh laporan proyeknya. Kita lihat mulai dari cover. Di sini ada cover laporan proyek IPAS, kemudian nama proyeknya. Kemudian di sini nanti tinggal kalian edit, disusun oleh siapa ya, namanya diganti, kemudian kelasnya juga diganti. Kemudian setelah cover di sini ada lembar pengesahan. Oke, di lembar pengesahan di sini penyusunnya juga nanti kalian ganti namanya dan kelasnya. Kemudian ke daftar isi. Daftar isi nanti kalian tulis. Di sini sudah dicontohkan, misalkan cover itu ada di halaman 1, lembar pengesahan halaman 2, daftar isinya di halaman 3, kemudian di sini ya bab 1 kita lihat, bab 1 itu ada di halaman 4. Halaman 4, kemudian ini yang belum diisi, nanti kalian isi. Misalkan di sini pertanyaan mendasar itu ada di halaman keberapa, desainnya ada di halaman berapa, dan seterusnya sampai ke bab 4 evaluasi itu ada di halaman keberapa kalian tulis. Oke, selanjutnya bab 1 perencanaan proyek. Ini sudah kita lakukan di minggu-minggu sebelumnya. Kemudian lanjut ke bab 2. Oke, bab 2 pelaksanaan proyek. Ada isian yang harus kalian isi di sini mengenai jenis proyek, tinggal kalian tulis di sini jenis pohon atau tanaman yang kalian pilih itu apa, kemudian alasan memilih tanaman tersebut itu apa. Lokasi proyeknya kalian tulis lokasi penanaman pohonnya itu di mana, alasan memilih lokasi tersebut juga apa, alat dan bahan silakan kalian isi, kemudian media tanamnya juga diisi, prosedur pelaksanaan atau langkah-langkah ketika melakukan proyek ini dari awal sampai akhir itu langkahnya apa saja kalian isi. Kemudian hasil yang didapatkan selama proyek mengenai aktivitas menyiram pohon kalian isi di sini ya, tinggal kalian checklist kalian menyiram pohon atau tidak di pagi hari dan sore hari, dari hari pertama sampai hari terakhir, hari ke-14. Tinggal kalian kalau iya menyiram maka tinggal checklist saja. Kemudian aktivitas kedua mengamati pertumbuhan pohon. Nanti di sini kalian isi kondisi awal pohon kalian dengan kondisi akhir pohon kalian yang harus kalian isi. Yang pertama, kalian amati tinggi pohon di awal berapa, kemudian di akhir berapa, banyaknya daun di awal berapa, dan di akhir proyek itu berapa. Dan terakhir di sini sertakan foto pohon kalian ketika awal tanam dengan ketika akhir masa proyek ini. Oke, kemudian selanjutnya aktivitas memelihara pohon. Oke, pemeliharaan yang dilakukan yang pertama itu menjaga kebersihan sekeliling pohon, kalian lakukan atau tidak, kemudian apakah tanamannya diberi pupuk atau tidak, dan apakah pohonnya cukup sinar matahari atau tidak. Silakan kalian checklist kalau iya, kalau tidak tinggal beri strip saja atau dikosongkan. Terakhir yaitu bab 4 evaluasi, silakan nanti kalian isi di sini di lembar refleksi bagaimana perasaan kalian setelah menyelesaikan proyek ini. Kemudian pelajaran dan pengalaman apa yang dapat kalian dapatkan dari proyek ini, serta manfaat apa yang kamu peroleh dari proyek ini. Lalu tantangan apa saja yang kamu hadapi selama proses menyelesaikan proyek. Kalian isi di kolom refleksi ini. Dan terakhir adalah memberikan saran mengenai saran kalian
dalam menyelesaikan tantangan ini kira-kira ada saran atau tidak? Silakan cantumkan sarannya di sini. Oke, itu cara penyusunan laporan yang harus kalian lakukan setelah proyek ini selesai. Nanti laporan ini akan dikumpulkan di link pengumpulan tugas proyek. Linknya nanti Ibu share di waktu berikutnya. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.